Oke, kita mulai dari nomor 1. Di sini soalnya ada jika segitiga XYZ dengan sudut X sama dengan 30 derajat, sudut Y sama dengan 45 derajat, dan sisi X sama dengan 8 cm, maka sisi Y adalah. Nah, di sini diketahui sudut X 30 derajat, sudut Y 45 derajat, dan sisi X sama dengan 8 cm. Nah, ditanya sisi Y. Nah, rumus yang kita pakai itu adalah X per sin X sama dengan Y per sin Y. X-nya kan udah diketahui, 8 cm, 8. Sin X, X-nya 30, berarti sin 30 derajat. Sama dengan Y-nya belum diketahui, maka kita tulis aja Y. Sin Y-nya 45 derajat. Lalu, tinggal kita cari tahu sin 30 derajat dan 45 derajat itu berapa. Sin dari 30 derajat itu kan setengah. Sin 45 derajat itu setengah akar 2. Nah, ini kan ada setengah sama setengah ya di antara sama dengan. Di pinggirannya sama dengan. Berarti ini bisa kita coret. Maka sisa 8 sama dengan Y per akar 2. Y-nya kita pindah ruas dari pembagian, dia menjadi perkalian. Y sama dengan 8 dikali akar 2. 8 dikali akar 2 sama dengan 8 akar 2. Sudah, ini jawabannya. Lalu kita lanjut ke nomor 2. Di sini diketahui segitiga KLM dengan panjang sisi K sama dengan 2 akar 2 cm, sisi L sama dengan 4 cm, dan sudut K sama dengan 30 derajat. Maka besar sudut L adalah diketahui sisi K 2 akar 2 cm, sisi L 4 cm, sudut K 30 derajat. Yang ditanya sudut L. Nah, sama nih rumusnya. Di sini juga kita pakai sisi K per sin K sama dengan sisi L per sin L. Sisi K 2 akar 2. Sin K 30 derajat. Maka di sini sin 30 derajat sama dengan sisi L 4 cm per sin L-nya belum diketahui, kita tulis saja sin L. Lalu kita tulis sinnya. 2 akar 2 per sin 30 derajat itu setengah sama dengan 4 per sin L. Nah, di sini kan ada pembagiannya ada 2 ya. Jadi kita kaliin aja yang paling atas ini sama yang paling bawah. Jadi 2 dikali 2. Jadi sama dengan 2 kali 2 4. Akar 2-nya ngikut 4 akar 2. Ini kan sebenarnya 4 akar 2 per 1. Jadi kita nggak usah tulis 4 akar 2 aja. Sama dengan 4 per sin L. Kita substitusiin. Maksudnya kita pindah ruas. Jadi sin L sama dengan 4 per 4 akar 2. 4 bagi 4 habis. Jadi sisa akar 2. Atau 1 per akar 2. Habis itu kita rasionalkan dengan cara 1 per akar 2
dikali akar 2 per akar 2. Jadi kita ambil pecahan ini dari penyebutnya. Kalau penyebutnya akar 2, berarti dikali akar 2 per akar 2. Kalau misalkan penyebutnya akar 3, maka dikalinya akar 3 per akar 3. Tinggal kita hitung, 1 dikali akar 2, akar 2. Akar 2 kali akar 2 kan akar 4. Akar 4 itu sama dengan 2. Karena 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, ini atau bisa juga ditulisnya setengah akar 2. Nah, sin dari setengah akar 2 itu sama dengan 45 derajat. Sudah ketemu. Selanjutnya nomor 3. Diketahui segitiga PQR, panjang sisi QR-nya 8 cm. Sudut P 45 derajat dan sudut R 60 derajat. Panjang sisi PQ adalah, biar lebih gampangnya biasanya aku gambar. Kita gambar segitiga. Di sini P, di sini Q, di sini R. Ini kan QR 8 cm, berarti Q sampai R itu 8 cm. Sudut P-nya 45 derajat, di sini 45 derajat. Sudut R 60 derajat. Yang ditanya sudut panjang sisi PQ. Berarti ini yang ditanya. Langsung aja kita jawab. Rumusnya sama aja, cuma yang ditulis hurufnya beda, karena kan yang diketahui juga beda, bukan kayak tadi X, Y, Z atau A, B, C. Ini kan P, Q, R. Berarti sisi QR per sin P sama dengan sisi PQ per sin R. Sisi QR kan tadi ini ya, 8 cm. 8 sin P ini jadi sin 45 derajat sama dengan PQ kan belum diketahui, kita tulis aja dulu PQ per sin R. Sin R nya 60 derajat. Kita substitusiin sinnya. Sin 45 derajat itu setengah akar 2 sama dengan PQ. Sin 60 derajat itu sama dengan setengah akar 3. Nah, ini sama kayak tadi. Nah, jadi ini PQ-nya ini harus kita pindah ruas. Jadinya PQ sama dengan, terus ini kita kali silang. 8 dikali setengah akar 3 per setengah akar 2. Nah, ini kan ada setengah dibagi setengah, jadi coret aja. Sisa 8 akar 3 per akar 2. Habis itu kita rasionalkan lagi. 8 akar 3, nah pembilangnya akar 2, maka dikali akar 2 per akar 2. 8-nya nggak bisa dikaliin kan, karena akar harus dikali dengan akar, maka 8. Akar 3 kali akar 2, akar 6. Per akar 2 kali akar 2 itu kan akar 4, akar 4 itu sama dengan 2. 2. Ini bisa kita bagi, 8 bagi 2 sama dengan 4. Kan sama dengan 4 akar 6 cm. Maka 4 akar 6 cm ini sama dengan panjang dari P ke Q. Ini hasilnya. Ke nomor 4. Pada segitiga ABC diketahui sisi A sama dengan 4, sisi B sama dengan 6, dan sudut B sama dengan 45 derajat. Nilai kosinus sudut A adalah, diketahui sisi A sama dengan 4, sisi B sama dengan 6, sudut B
45 derajat. Yang ditanya kosinus sudut A. Pertama kita pakai rumus sin. A per sin A sama dengan B per sin B. A-nya 4. Sin A-nya kan belum tahu, kita tulis aja sin A. B-nya 6 per sin B-nya sin 45 derajat. Kita turunin 4 per sin A sama dengan 6 per sin 45 derajat itu sama dengan setengah akar 2. Lalu kita pindah ruas. Sin A sama dengan 4 dikali setengah akar 2 per 6. 4 bisa dibagi 2. Jadinya 2. 2 akar 2 per 6. Nah, ini masing-masing disederhanakan, bisa kita bagi 2. Kalau atas bagi 2, maka bawah juga bagi 2. 2 bagi 2, 1. Akar 2 tuh nggak bisa dibagi 2, karena 2 ini nggak ada akarnya. Jadi, kita tulis 1 kali akar 2 atau akar 2. 6 bagi 2, 3. Dari sini ketemu 1 per 3 akar 2, tapi ini belum jawabannya. Lalu kita pakai rumus cos. Mencari cos A, itu rumusnya akar 1 dikurang sin kuadrat A. Akar 1, sin kuadratnya kan ini ya, yang sudah kita ketahui tadi, dikurang dalam kurung 1 per 3 akar 2 tutup kurung pangkat 2. Nah, ini sin A, sin kuadrat A. Jadi sin A dikuadratkan sama dengan akar 1 dikurang, ini masing-masing kita kalikan. 1S kita pangkatkan, 1 pangkat 2 1, 3 pangkat 2 9. Akar 2 pangkat 2 sama dengan akar kali akar, maka akarnya hilang, sama dengan 2. Nah, dari sini 1 dikali 2. Kita tulis dulu 1 per 1 kali 2, 2. 9-nya turun per 9. Lalu setelah itu 1 ini kita samakan penyebutnya menjadi 9 per 9 dikurang 2 per 9 sama dengan akar 9 dikurang 2, 7 per 9. Akarnya kita pisahkan, berarti bisa juga akar 7 per akar 9. Nah, ini kan tetap akar 7, akar 9 itu kan 3, atau ini sama dengan 1 per 3 akar 7. Maka nilai dari cos sudut A adalah 1 per 3 akar 7. Untuk soal nomor 5, diketahui segitiga PQR di mana sisi P sama dengan 10 cm, sudut P 45 derajat, dan sudut Q 105 derajat. Panjang sisi R adalah, di sini diketahui tadi sisi P, sudut P, dan sudut Q. Ditanyanya sisi R, maka dijawab dengan rumus. Pertama-tama kita harus mencari sudut R terlebih dahulu. Jadi untuk mencari sudut itu rumusnya 180 derajat sama dengan sudut P ditambah sudut Q ditambah sudut R.
Kenapa 180 derajat? Karena segitiga itu kalau dihitung total itu total sudutnya adalah 180 derajat. Di sini kita substitusikan sudut P-nya 45 derajat, sudut Q-nya 105 derajat, dan sudut R-nya kita tulis sudut R. Kita pindah ruaskan. Sudut R sama dengan 180 derajat dikurang 45 derajat plus 105 derajat. Sama dengan hasilnya sama dengan 30 derajat. Maka sudut R itu 30 derajat. Nah, lalu kita pakai rumus sin lagi. R per sin R sama dengan P per sin P. R-nya kan belum diketahui ya, kita tulis R. Sin R-nya tadi udah dicari, sin 30 derajat. Sama dengan P-nya 10, sin P sama dengan sin 45 derajat. Seperti biasa, kita substitusikan dulu sinnya. R per sin 30 derajat itu setengah sama dengan 10 per sin 45 derajat itu setengah akar 2. Lalu kita pindah ruaskan. R sama dengan 10 dikali setengah per setengah akar 2. 10 ini bisa dibagi 2, hasilnya 5. Maka 5 dikali 1 kan 5 ya. Berarti 5 per setengah akar 2. Nah, karena ada 2 per di sini, maka yang paling atas kita kalikan dengan yang paling bawah. 5 dikali 2 sama dengan 10. Akar 2-nya tetap turun. Maka, lalu setelah itu kita salah. Ini hasilnya adalah 10 per akar 2. Karena 10 itu kan di atasnya, akar 2-nya di bawah. Jadi tetap akar 2 yang di bawah. Lalu setelah itu, kita rasionalkan. Maka R sama dengan 10 kali akar 2 dikali akar 2 per akar 2. 10 kali akar 2 sama dengan 10 akar 2. Akar 2 kali akar 2 sama dengan 2. Di sini bisa kita bagi. 10 bagi 2, 5. Maka hasilnya sama dengan 5 akar 2 cm. Maka sisi R adalah 5 akar 2 cm. Lanjut nomor 6. Diketahui segitiga PQR dengan panjang sisi PQ, QR dan PR berturut-turut adalah 5 cm, 6 cm, dan 7 cm. Maka nilai cos sudut P adalah, kita tulis diketahui PQ 5 cm, QR 6 cm, PR 7 cm. Nih, kalau kita buat segitiga, misalkan kayak gini ya, P, Q, R. Sisinya kan selalu menandakan yang di seberangnya. Kalau ini P, ini sudut P, berarti sisi seberangnya adalah sisi P, P kecil ya. Kalau ini sudut Q, berarti sisi seberangnya Q. Ini R, sisi seberangnya R. Nah, tinggal kita lengkapin ini. Dari PQ, P ke Q itu merupakan sisi R. Maka kita tulis aja di sini R. Q ke R itu sisi P. Maka P ke R sama dengan sisi Q. Biar kita nggak bingung. Ditanyakan cos
sudut P. Di sini kita memakai rumus cos P. Jadi cos P sama dengan Q kuadrat plus R kuadrat min P kuadrat per 2 QR. Kita substitusikan. Q sama dengan 7, maka 7 kuadrat plus R-nya 5. 5 kuadrat min P-nya 6. 6 kuadrat per 2 dikali Q-nya 7, R-nya 5. Oke, yang pangkatnya kita tulis hasilnya. 7 kali 7, 49. 5 kali 5, 25. 6 kali 6, 36. 2 kali 7 kali 5 sama dengan 70. Ini penjumlahannya kita selesaikan sama dengan 38 per 70. Atau bisa kita sederhanakan menjadi 19 per 35. Jadi untuk cos sudut P itu adalah 19 per 35. Nomor 7, diketahui segitiga KLM dengan sudut L sama dengan 45 derajat, panjang sisi KM sama dengan 8 cm, dan sisi LM sama dengan 4 akar 2. Maka besar sudut K adalah, diketahui sudut L 45 derajat, sisi KM 8 cm, dan sisi LM 4 akar 2. Yang ditanya besar sudut K. Kita memakai rumus sin. KM per sin L sama dengan LM per sin K. KM ini 8, tinggal kita substitusikan. Sin L itu sin 45 derajat, LM-nya 4 akar 2, dan sin K-nya itu belum diketahui. Dari rumus ini kita substitusikan lagi sin-nya menjadi 8 per sin 45 derajat itu setengah akar 2, lalu 4 akar 2 per sin K. Nah, di sini kita kali silang. Jadi 8 dikali sin K sama dengan 4 akar 2 dikali setengah akar 2. Lalu dari sini 8 sin K-nya tetap. Di sini 4 dikali setengah, 4 dikali setengah dan akar 2 dikali akar 2. 4 dikali setengah itu kan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Akar 2 kali akar 2 itu kan 2. Ini tetap ditulis. Nah, 2 kali akar 2 4. Setelah itu kita pindah ruaskan. Sin K sama dengan 4 per 8. Karena dari awalnya 8 ini perkalian, kalau dipindah ruaskan menjadi pembagian. Lalu kita sederhanakan, kita bagi 4. Atas bagi 4, bawah bagi 4. 4 bagi 4 1, 8 bagi 4 2. Nah, sin dari setengah itu adalah 30 derajat. Maka sin K adalah 30 derajat. Nomor 8, diketahui segitiga ABC dengan sisi BC sama dengan 7, sisi AC sama dengan 6, dan sisi AB sama dengan 5. Nilai sin A adalah, nah diketahui itu kan tadi BC, AC, dan AB. Dan ditanya itu sin A. Kita jawab dengan mencari rumus cos A dulu. Rumus cos A sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min A.
A kuadrat per 2BC. Nah, ini kita tulis dulu mana A, mana B, dan mana C-nya. Ini tuh A, ini B, dan ini C. Tinggal kita substitusikan. B-nya 6 kuadrat plus C-nya 5 min A-nya 7. Dibagi 2 dikali 6 dikali 5. 6 kuadrat 36 plus 5 kuadrat 25 min 7 kuadrat 49 per 2 dikali 6 dikali 5 itu sama dengan 60. Ini kita jumlahkan menjadi 12 per 60. Lalu kita sederhanakan, ini dibagi 12. 12 bagi 12, 1. 60 bagi 12 sama dengan 5. Setelah itu kita sekarang mencari sin A. Rumusnya, sin A sama dengan akar 1 min cos kuadrat A. Sama dengan kita substitusikan 1 min cos A tadi udah ketemu kan 1 per 5. Maka 1 per 5 kuadrat. Sama dengan kita kuadratkan dulu ini. 1 dikuadratkan 1, 5 dikuadratkan 25. Nah, lalu kita samakan penyebutnya. 1 ini kita ubah menjadi 25 per 25. Dikurang 1 per 25. Tinggal kita kurang. Ini akarnya tetap 25 dikurang 1, 24 per 25. Lalu kita pisah. Akar 24 per akar 25. Akar 24 itu kan akar 4 dikali 6. Akar 25 itu 5. Nah, ini kita pisah lagi 4 dikali 6-nya. Jadi akar 4 itu sama dengan 2. Berarti 2 akar 6 per 5. Maka sin A sama dengan 2 per 5 akar 6. Nomor 9, diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi AC sama dengan 3 cm, AB sama dengan 2 cm, dan sudut A sama dengan 60 derajat. Nilai cos C adalah diketahui, ini tadi ya, AC 3 cm, AB 2 cm, sudut A 60 derajat. Yang ditanya cos C. Kita memakai rumus cos. Ini kan AC itu B, sisi B. AB itu sama dengan C. Maka kita cari sisi A-nya terlebih dahulu. Memakai rumus cos. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min 2BC cos A. B-nya 3, C-nya 2, min 2 dikali 3 dikali 2, cos A sama dengan cos 60 derajat. 3 kuadrat 9, 2 kuadrat 4, min 2 dikali 3 dikali 2 lagi itu sama dengan 12. Cos 60 derajat itu sama dengan setengah. Nah, dari sini kita bisa bagi nih, 12 dibagi 2 sama dengan 6. Maka 9 ditambah 4 dikurang 6. Hasilnya itu 7. Karena ini masih kuadrat, jadi untuk A sama dengan akar 7. Selanjutnya kita mencari rumus cos C. Cos C sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min C kuadrat per 2AB. A kuadrat tadi kan udah ketemu akar 7. Akar 7 kuadrat ditambah B-nya 3. 3 kuadrat min C-nya 2. 2 kuadrat. Dibagi 2 dikali akar 7 dikali 3. Akar 7 kuadrat itu sama dengan 7. 3 kuadrat sama dengan 9. 2 kuadrat sama dengan 4.
per 2 dikali akar 7 dikali 3 itu kita tulis aja dulu. 2 dikali akar 7 dikali 3. Nah, 7 ditambah 9 dikurang 4 itu 12. Ini kita kalikan, 2 dikali 3 sama dengan 6. 6 akar 7. Nah, ini bisa dibagi, 12 dibagi 6 sama dengan 2. Berarti sama dengan 2 per akar 7. Nah, ini kita rasionalkan. 2 per akar 7 dikali akar 7 per akar 7. 2 dikali akar 7, 2 akar 7. 7 di akar 7 kali 7 sama dengan 7. Maka, cos C sama dengan 2 per 7 akar 7. Lanjut ke nomor 10, perhatikan gambar berikut ini. Panjang AC adalah ini A, ini B, ini C, dan ini sudut B. Kita tulis, diketahui sudut B sama dengan 120 derajat ya tadi. Lalu B ke C atau BC sama dengan 3A, A ke B atau AB sama dengan A. Yang ditanyakan tadi adalah A ke C atau AC. Kita memakai rumus cos. Jadinya AC kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 3A kuadrat. A kuadrat ini kan maksudnya sisi ini ya. Ini tuh bisa dibilang sisi C. Ini sisi A. Nah, yang ditanyakan itu sisi B. Nah, kita mencari sisi B. Rumus cos dari B itu B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat. Makanya kita tulis A-nya itu kan A-nya itu 3A, C-nya itu A. Maka jadinya kita lanjutkan lagi min 2 dikali A dikali 3A cos B. Kita substitusikan dan hitung pangkat-pangkatnya. A kuadrat itu sama aja A kuadrat. 3 kuadrat itu 9. A kuadrat, jadi 9A kuadrat. Minus 2 dikali 3, 6. 6 dikali A, dikali A, dikali A. A dikali A kuadrat. Berarti 6A kuadrat. Lalu cos B itu cos 120 derajat. Kita turunin semua, kita substitusikan cosnya. A kuadrat plus 9A kuadrat min 6A kuadrat. Cos 120 derajat itu sama dengan minus setengah. Tinggal kita hitung. 9 ditambah 1. Ini kan sebenarnya ada 1 ya, cuma nggak ditulis. Jadi 10. A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan 10A kuadrat. Minus 6 ini bisa dibagi 2, jadinya 3. Maka minus 3A kuadrat. 10A kuadrat ini bukan minus, ini plus. 10A kuadrat ditambah 3A kuadrat sama dengan 13A kuadrat. Nah, ini kan AC kuadrat ya. Jadi kita harus akar kuadratkan si 13A kuadrat ini. Nah, 13A kuadrat, akarnya itu A kuadrat itu kan A dikali A. Maka ini bisa keluar dari akar. 13 nggak ada kan, jadi tetap 13. Jadi hasilnya panjang A ke C atau AC itu sama dengan A akar 13. Nomor 11. Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B dengan jurusan 3 angka 045 derajat sejauh 800 km. Kemudian berlayar menuju ke pelabuhan C dengan jurusan 315 derajat sejauh 600 km. Jarak antara pelabuhan C dan A adalah, nah, di sini diketahui
jurusan 3 angka 045 derajat. Berarti ini bisa dibilang sudut AB 045 derajat. Lalu sisi AB 800 km. Kemudian sudut BC 315 derajat. Sisi BC 600 km. Yang ditanyakan adalah dari pelabuhan, jarak antara pelabuhan C dan A. Kita tulis AC. Ini kita memakai rumus Pythagoras. AC sama dengan akar AB ditambah BC. Sebenarnya sudut-sudut ini itu bisa dibilang jebakan karena dia nggak dipakai di rumusnya. Jadi yang dipakai hanya jaraknya saja. AB tadi 800. Oh, ini harusnya kuadrat ya. AC kuadrat sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Maka 800 kuadrat ditambah BC 600 kuadrat. 800 kuadrat sama dengan 640.000. 600 kuadrat sama dengan 360.000. Dijumlahkan menjadi 1 juta. Ini kan AC kuadrat. Kita 1 jutanya dikuadratkan, maka 1 jutanya dikuadratkan menjadi 1000. Maka nilai AC sama dengan 1000 km. Lanjut nomor 12. Sebuah segitiga ABC di mana sudut A sama dengan 60 derajat, sudut C sama dengan 75 derajat, dan panjang sisi B sama dengan 6 cm. Maka panjang sisi A adalah, di sini diketahui sudut A 60 derajat, sudut C 75 derajat, panjang sisi B sama dengan 6 cm. Ditanya panjang sisi A. Nah, pertama kita harus mencari sudut B. Karena kan ini yang diketahui panjang sisi A dan B, dia nggak ada C. Jadi kita cari dulu. Nah, rumus sudut segitiga itu kan 180 derajat sama dengan sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C. Ini kita substitusikan dulu. Sudut A 60 derajat, sudut B belum ada, sudut C 75 derajat. Kita pindah ruas. Sudut B sama dengan 180 derajat dikurang 60 derajat plus 75 derajat sama dengan 45 derajat. Maka sudut B-nya itu 45 derajat. Lalu setelah itu kita memakai rumus sin. A per sin A sama dengan B per sin B. A-nya itu belum diketahui, maka A. Sin A-nya itu sin 60 derajat. B-nya 6. Sin B udah ketahuin kan tadi, sin 45 derajat. Nah, kita substitusiin sinnya. Tadi sin 60 derajat itu sama dengan setengah akar 3. Sama dengan 6 per sin 45 derajat itu sama dengan setengah akar 2. Lalu setelah itu kita pindah ruas. Kita mencari A. Maka A sama dengan 6 dikali setengah akar 3 per setengah akar 2. Nah, di sini ada yang bisa dibagikan. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Maka 3 akar 3 per setengah akar 2. Nah, ini kan pernya ada 2 ya. Jadi yang paling atas dikalikan ke yang paling bawah. 3 kali 2 sama dengan 6. 6 akar 3 per akar 2. Nah, setelah itu kita rasionalkan. Jadinya 6 akar 3 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2. 6-nya tetap akar 3 dikali akar 2 sama dengan akar 6.
Akar 2 kali akar 2 sama dengan 2. Nah, di sini bisa 6 bagi 2 sama dengan 3. Maka jawabannya adalah 3 akar 6. Maka panjang sisi A sama dengan 3 akar 6.